Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Subagiono dari program studi Teknik Sipil Universitas Widyatama. Di sini saya akan coba menyampaikan dan memaparkan terkait materi singkat dari kontrol kualitas pada proyek konstruksi, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar manajemen mutu. Yang pertama adalah eh, bisa kita lihat kontrol kualitas berfokus pada aspek-aspek seperti yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan, di mana eh, sebuah produk atau proyek itu harus sesuai dengan eh, standar-standar yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian penggunaan bahan dan produk yang tepat, di mana jangan sampai menggunakan material atau produk yang bukan seharusnya digunakan. Kemudian eksekusi pekerjaan yang terampil itu merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusianya harus bagus karena nanti akan eh, berkorelasi dengan pengeksekusian dari pekerjaan. Kemudian pengiriman tepat waktu sesuai dengan anggaran agar tidak tidak melebihi budget atau tidak melebihi anggaran. Kemudian adalah kepuasan klien menjadi hal yang paling utama dan mendasar. Kemudian kontrol kualitas konstruksi dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama adalah memulai dengan anggota tim yang tepat. Yang sudah dijelaskan tadi di awal, memang ini bagian dari sumber daya manusianya, memperkerjakan anggota tim yang tepat sesuai dengan kebutuhan itu memang sangat penting untuk mencapai kendali mutu dalam konstruksi, di mana kita bisa mencari kontraktor, subkontraktor, dan pemasok yang memang berpengalaman dan mempunyai kualitas yang tinggi, kemudian reputasi yang baik, dan rekam jejak yang memang bisa memberikan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi. Kemudian tetapkan spesifikasi dan ekspektasi yang jelas, di mana semuanya itu harus eh, direncanakan dengan sangat baik, tujuannya jelas, persyaratan dan ekspektasi ini sangat sangat penting untuk menjaga kontrol kualitas dalam konstruksi, di mana pastikan setiap orang yang terlibat ini memahami apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, kemudian yang diharapkan itu seperti apa, termasuk bahannya atau materialnya, standar pengerjaannya seperti apa, kemudian jadwal dari proyeknya seperti apa. Kemudian tetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal, di mana sangat penting untuk menetapkan ekspektasi bahwa kualitas dari pemasok ini atau vendor ini memang dengan kualitas yang tinggi sebelum proyek itu dimulai, termasuk menentukan standar kualitas untuk material, kemudian jadwal pengirimannya, dan detail relevan lainnya. Kemudian pilih material yang memang sesuai. Material yang berkualitas tinggi itu sangat penting ya, untuk mencapai kontrol kualitas yang tinggi dalam konstruksi dan memastikan semua material itu dapat memenuhi standar yang ditentukan dan dikirim dengan tepat waktu. Kemudian pastikan keselamatan dan kepatuhan. Keselamatan memang sangat penting dalam menjaga kontrol kualitas. Pastikan semua pekerjaan mengikuti protokol-protokol keselamatan, kesehatan kerja, dan mematuhi kode dan peraturan bangunan yang berlaku. Kemudian periksa ulang dan verifikasi sebelum menandatangani pekerjaan apapun. Pastikan verifikasi terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut memang memenuhi spesifikasi dan standar kualitas. Kemudian hal-hal yang tersebut itu dapat membantu menemukan kesalahan atau kegagalan yang mungkin terlewatkan. Kemudian lindungi pekerjaan yang telah selesai bagaimana, yaitu setelah konstruksi selesai, periksa dan uji produk akhir secara menyeluruh untuk memastikan bahwa memang produknya itu memenuhi semua
aspek-aspek spesifikasi, aspek-aspek standar kualitas, dan termasuk juga memeriksa kegagalan atau masalah-masalah yang mungkin akan timbul selama konstruksi. Kemudian lakukan pengujian. Audit dan pengujian rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah apapun yang mungkin terlewatkan selama konstruksi. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat untuk mempertahankan kendali mutu, jangan sampai terlewat sehingga nantinya perbaikan justru semakin banyak, semakin besar, anggaran pun akan semakin besar. Kemudian berinvestasilah dalam teknologi perangkat, lunak, dan alat kontrol kualitas konstruksi yang banyak yang tersedia untuk membantu menyederhanakan proses. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi, mengurangi kesalahan, dapat mendokumentasi secara jelas dan digital bisa diakses oleh semua pegawai-pegawai yang memang ditugaskan untuk melakukan eh, pekerjaan konstruksi. Kemudian pertimbangkanlah untuk berinvestasi pada hal ini guna meningkatkan upaya kontrol kualitas lebih lanjut. Nah, ini contoh bagaimana, contoh sederhana bagaimana penerapan dari kontrol kualitas. Memang salah satu contohnya adalah untuk quality control swam test, salah satu metode pengujian mutu botan segar agar memastikan bahwa beton yang akan digunakan itu dalam proyek konstruksi memiliki konsistensi dan kepacaan atau workability yang memang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Terima kasih. Sekian pemaparan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi